Om Swastiastu, perkenalkan saya Dr. Igede Suryadinata, spesialis bedah. Pada video pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan materi tentang penilaian awal pada kasus trauma yang merupakan suatu kompetensi untuk mahasiswa di pendidikan profesi dokter, di mana materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal pada mahasiswa untuk melakukan asesmen penilaian awal termasuk primary survey dan secondary survey pada kasus trauma, serta melakukan diagnosis dan tata laksana awal pada kasus-kasus trauma. Metode dilakukan secara daring menggunakan platform Zoom dengan penjelasan di awal kuliah, lecture, dan di akhir sesi akan diadakan diskusi atau tanya jawab dengan mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Video saya sudah berisi penjelasan ya. Sudah ada penjelasannya. Ini saya adik-adik sudah membaca, saya harapkan berisi pendahuluan ilmunya mengenai sistemik respon tubuh ya, respon tubuh terhadap suatu trauma. Nah, ini saya mau tekankan lagi rangkuman daripada topik kita hari ini. Jadi adik-adik kan nanti setelah tamat jadi dokter ya. Dokter tugasnya adalah membuat diagnosis ya. Jadi mengobati penyakit dengan cara pertama membuat diagnosis dulu. Diagnosisnya harus tepat ya. Diagnosis tepat baru bisa menentukan pengobatan tata laksana. Cara membuat diagnosis kan sudah paham pakem-pakemnya ya. Mulai dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Ya, apabila dibutuhkan. Pada kasus trauma, ya adik-adik, setelah menjadi dokter, apalagi memilih tugas di puskesmas atau dokter jaga di rumah sakit atau di klinik, maka pasti akan bertemu dengan kasus-kasus trauma ya. Kalau adik-adik kerja di kota-kota besar ya, yang rumah sakitnya sudah fasilitas lengkap, spesial mendiagnosis, kemudian memberikan tata laksana awal. Selamat pagi dok, mohon maaf suaranya putus-putus dokter. Itu sudah tidak. Nah, lo. Tes. Mohon maaf, nggak tahu saya kok bisa ini ya, disconnect ya. Dia kan kenapa dok? Ya, sekarang sudah bisa kembali ya. Sudah jelas ya, terdengar suara saya? Sudah dok. Baik, ini saya share screen-nya. Ya, jadi ini penekanannya ya.
initial assessment itu adalah suatu inisial awal assessment pemeriksaan. Jadi pemeriksaan awal, tapi melalui pendekatan yang sistematis ya, untuk secara cepat dan akurat mengakses, menilai cedera yang terjadi pada pasien, ya terutama yang life threatening, yang mengancam nyawa, ya berdasarkan prioritas A, B, C ya. Jadi ini sudah pakem baku di seluruh dunia penanganan kasus trauma ya. Ini pertama kali dicetuskan di Amerika ya, American College of Surgeons ya. Itu ada ceritanya dulu kenapa bisa dibentuk program ATLS ini ya. Jadi ATLS ini merupakan suatu program workshop pelatihan kepada dokter-dokter di seluruh dunia yang menangani kasus-kasus trauma ya. Jadi ini sudah standar di seluruh dunia. Ya, jadi kalau dulu sebelum ada ATLS ini penanganan kasus trauma itu sama seperti kita menangani pasien-pasien yang lain ya, kita kadang-kadang tidak terfokus ya. Kita ada pasien fraktur, kita lihat hanya frakturnya saja. Tidak melihat ternyata oh pasien itu ada permasalahan pada airway, ada permasalahan breathing, ya, ada permasalahan pada sirkulasi, mengalami shock yang memerlukan penanganan lebih dulu daripada menstabilkan fraktur, ya. Jadi ini dibuatlah suatu algoritma untuk menangani kasus trauma berdasarkan prioritas karena problem pada jalan nafas akan lebih cepat mengakibatkan kematian, ya. Kalau jalan nafas obstruksi, sekian menit pasien meninggal kalau tidak bisa diatasi ya. Kemudian selanjutnya problem breathing lebih cepat mengakibatkan kematian dibandingkan adanya perdarahan, sirkulasi misalnya ya. Jadi secara runut dibuat prioritas airway, breathing dan sirkulasi ya. Jadi tahap-tahapnya ada tahap pre-hospital dan hospital ya. Pre-hospital adalah ada tahap preparation atau persiapan ya. Persiapan mulai dari persiapan alat, kemudian paramedis ya, persiapan ambulan ya. Ini semua untuk bisa melakukan pertolongan pertama pada pasien. Kemudian pada pasien dilakukan triase ya. Triase pada pasien tergantung apakah korbannya single casualties ya, korban jumlah korbannya satu orang ya, atau multiple banyak korban, atau mass casualties misalnya pada bencana alam ya, atau pada kecelakaan yang dengan jumlah korban yang banyak. Pada mass casualties itu jumlah korban yang datang bersamaan ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan itu melebihi kemampuan daripada rumah sakit untuk memberikan terapi, sehingga prioritas diberikan kepada mass casualties, pada yang korban yang kemungkinan diselamatkannya besar ya, kemungkinan hidupnya besar. Sedangkan pada multiple casualties, walaupun jumlah korbannya banyak, tapi kemampuan rumah sakit masih bisa menghandle ya. Jadi diutamakan yang paling berat dulu, yang paling berat, yang mengancam nyawa itu dulu dilakukan penanganan. Jadi itu bedanya multiple dan mass casualties ya. Baru saat di rumah sakit, kemudian ini dilakukan tim ya, tidak sendirian. Jadi ada tim trauma. Jadi kalau kerja di UGD, ya ada tim trauma. Ya harus ada dokter sebagai trauma leader ya, atau dokter spesialis bedah sebagai trauma leader. Kemudian kalau di fasilitas kesehatan primer, tim traumanya bisa dokter umum yang sudah mengikuti pelatihan ATLS, didampingi oleh perawat ya, atau dokter yang lain. Jadi satu sebagai trauma leader, satu sebagai penilai ya, penilai airway, penilai breathing, kemudian penilai sirkulasi, sekaligus melakukan resusitasi ya. Jadi
trauma leader yang melakukan assessment dari semua data yang didapatkan, ya, kemudian menginstruksikan pada asisten untuk melakukan atau dia sendiri yang melakukan, ya, kalau hanya dia yang berkompeten untuk itu. Dan ada satu lagi sebenarnya yang melakukan recording, pencatatan, ya, pencatatan semua data, ditemukan apa, ya, mekanisme of injury ditemukan apa, kemudian terapi yang dilakukan, jam misalnya pasang infus jam berapa, itu semua tercatat dengan baik, ya, jam berapa dilakukan pemasangan infus, jam berapa dilakukan intubasi misalnya, ya, pemberian oksigenasi. Nah, itu semua ada yang harus tercatat karena itu berkaitan dengan rekam medis dan potensial bisa dijadikan sebagai pembelaan kita apabila terjadi masalah hukum nanti, ya. Kemudian ada adjunct to primary survey. Jadi primary survey harus dengan resusitasi, ya, karena ABC harus itu life threatening, harus dalam hitungan menit harus diberikan resusitasi, ya. Kemudian apabila meragukan dan untuk lebih memastikan diagnosis kita dilakukan adjunct, itu pemeriksaan tambahan, ya, adjunct to primary survey. Adjunct-nya dilakukan di onsite, ya, jadi pasien kalau tidak stabil tidak boleh dibawa keluar dari ruangan resusitasi, ya. Jadi kalau mau ronsen kita sudah melakukan primary survey resusitasi awal, kalau mau ronsen pasien masih ongoing resusitasi belum stabil, jangan dibawa ke ruang ronsen, ya, bisa terjadi perburukan. Jadi idealnya adalah ronsen portable, jadi ada ronsen alat X-ray yang bisa dibawa ke tempat resusitasi, ya. Jadi di UGD ada resuscitation bay, ya, ada area khusus melakukan resusitasi. Jadi X-ray dibawa ke sana, USG pun bisa kita bawa ke sana, ya. Jadi adjunct-nya X-ray dan USG untuk melakukan FAST, ya. Jadi saya rasa sudah baca, ya. Kemudian sudah dilakukan, berikut adjunct-nya kita punya diagnosis kerja, walaupun belum diagnosis definitif, kita harus sudah bisa menentukan apakah pasien bisa kita tangani, apakah pasiennya stabil, atau perlu dirujuk, ya, pertimbangkan. Kemudian pada kondisi khusus, anak-anak, orang tua itu sudah ada pertimbangan khususnya, ya, harus lebih hati-hati. Pitfall namanya, ya, misalnya pada anak-anak dia baru bergejala itu setelah kondisinya sudah kritis, ya. Jadi tanda shock mungkin pada awal tidak kelihatan, ya, hanya gelisah pada awalnya, ya. Jadi tensi turun, ya, nadi naik, takipno, penurunan kesadaran itu kalau terjadi pada anak sudah biasanya sudah tahap kritis, ya, sulit untuk dilakukan resusitasi, jangan sampai terjadi, ya. Nah, harus lebih hati-hati pada anak-anak, pada orang tua, atlet, ibu hamil, ya. Kemudian dilakukan secondary survey. Secondary survey tujuannya agar kita tidak miss, ya, tidak melewatkan suatu cedera, ya, misalnya occult injury yang terjadi pada rongga torak, rongga abdomen, ya, yang tidak terlihat dari luar, ya, itu kadang-kadang kita miss. Seorang yang menderita cedera misalnya ruptur pada lien, ya, itu bisa tidak menampakkan jejas pada abdomennya, ya. Jadi tidak ada jejas pada awal diperiksa. Kalau awal diperiksa, periksaannya normal, tidak ada distensi, usus masih ada, ya. Nah, tapi yang bisa kita lihat nadinya, ya, nadi dia mulai takikardi, ya, takikardi, kemudian dia mulai gelisah, ya, itu kita harus hati-hati. Nah, hati-hatiannya juga harus dipikirkan dari mekanisme trauma, mekanisme of injury, makanya penting, ya. Itu sudah ada di slide saya, bagaimana memprediksi pattern of injury, ya, pola trauma pada pasien ini, misalnya jatuh dari ketinggian, atau head-on collision, ya, tabrakan dari depan, ya, frontal, mobil atau sepeda motor, penumpang di dalamnya pakai seat belt, pengaman atau tidak, ya, pakai helm atau tidak, kita bisa memprediksi, ya, traumanya. Kalau sampai penderita itu
kecepatan tinggi, kemudian terlempar dari misalnya keluar dari mobilnya tanpa seatbelt, ya bisa terjadi multiple trauma ya, semua organ bisa trauma. Jadi harus kita lakukan secondary survey yang teliti ya. Kemudian apabila diperlukan sudah pasien stabil, lakukan pemeriksaan tambahan secondary survey, misalnya lakukan CT scan ya. Kalau CT scan hanya dilakukan pada pasien yang stabil ya, hemodinamik. Stabil itu artinya hemodinamiknya stabil ya, RW-nya lapang ya, breathing spontan, saturasi normal. Itu stabil ya. Baru bisa lakukan CT scan. Kalau tidak stabil karena perlu waktu, nah, kita lakukan resusitasi sebelumnya ya. CT scan misalnya atau CT urografi bila perlu punya fasilitas MRI misalnya ya. Dan ini kita harus evaluasi ulang, re-evaluasi ya. Jadi re-evaluation, penilaian kembali dilakukan pada saat jam-jam pertama trauma dan juga apabila ada perburukan ya. Misalnya pasien sudah kita resusitasi, sudah pasang infus, RL 2 line, kemudian kita lakukan misalnya dia dengan fraktur pelvis, kita lakukan pelvic binder ya. Kemudian kita masukkan transfusi darah, RW kita sudah secure ya, kemudian kita sudah kasih oksigenasi, ventilasinya baik, ya, dan tiba-tiba terjadi gejala shock lagi, misalnya pasien jatuh hipotensi, sadarannya menurun, takikardi, ya kita harus ulang lagi, evaluasi lagi, ABC ya. Jadi tiap ada perburukan, nilai lagi ABC-nya. Ya, ABC itu tujuannya memastikan oksigenasi, ventilasi, dan perfusi. Itu. Ya, jadi resusitasi adalah mengembalikan oksigenasi, ventilasi, perfusi ke organ utama, yaitu otak, jantung, dan paru-paru. Ya. Setelah sekian lama diobservasi, sudah stabil pasiennya, ya, jadi pikirkan kemana mau dirujuk. Ya, nanti di rumah sakit rujukan akan dilakukan terapi definitif. Kalau sudah stabil dan atas indikasi, ya, dilakukan terapi definitif. Oke, saya kira itu. Ya, ini tahap preparasi. Ini adik-adik sudah baca ya, saya sudah juga berikan penjelasan masing-masing ya. Kemudian baca modul dan materi-materi buku ajar ya, dan TLS-nya ya. Sekarang kita ke kasus saja ya. Slide saya bisa kelihatan ya? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Bisa, Dok. Aduh. Ya, silakan disimak. So Tracy, what do we got coming in? Ya, silakan adik-adik. Tadi coba ada yang menjelaskan ini pasien apa yang diceritakan pada video. Ada yang bisa? Izin menjawab, Dok. Menjawab, Dok. Ya, silakan sebut nama, kemudian NIM ya. Siapa yang dulu? Izin menjawab, Dok. Oke, Dok. Jadi ya.
Baik dok, saya mau izin untuk memandu untuk yang ingin menjawab, apa boleh dok? Oh iya, iya, minta tolong deh ya, sekalian dicatat ya. Catat yang menjawab, oke. Baik, untuk teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari dokternya, silakan gunakan fitur raise hand ya. Baik, saya tunjuk satu-satu. Mulai dari Enrico dulu, silakan En. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan saya Enrico, NIM 020. Oke, jika kita lihat dari kasus tadi, dilihat blood pressure-nya 90 per, mohon maaf saya tadi kurang lihat 90 per berapa. Yang jelas untuk tensinya rendah, lalu untuk heart rate-nya itu 120. Dengan kondisi begitu, berarti pasien mengalami shock. Terima kasih. Ya, jadi kalau bercerita biasakan dari identitas dulu ya. Tadi kan disebut laki-laki 18 tahun. Mohon maaf dok, tadi tidak terdengar untuk suaranya dok. Jadi saya hanya melihat dari papannya, tapi suara tidak terdengar. Suara video tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Tidak terdengar dok. Coba diulang ya. Gimana? Ini terdengar nggak? Kedengaran nggak? Tidak dok. Kecil sekali dok. Tidak, dok. Kedengaran ya? Tidak. Atau kami bisa menontonnya dulu di YouTube mungkin dokter dengan linknya dok. Oh iya iya. Atau saya cari dulu di ya. Mungkin bisa soalnya di-share juga dok, sepertinya soalnya tidak ikut ter-share dia pada saat akan men-share screen. Gimana caranya share suara? Nika wenten dok, ketika akan share screen kan ada kotak dialog, di bawahnya Nika ada share computer sound. Kotak dialog ya. Kemudian di bawahnya share computer sound. Oke. Yes. Terima kasih. Sekarang bagaimana? So Tracy, what do we got coming in? Iya dok, terdengar dok. Sampai terdengar, sampai terdengar.